Materi tauhid halaman 23 paling bawah, babnya ada di bawah. Halaman 23 bersama dengan cabang 6 Kriya Kencana. Ngajinya cuma di Kriya Kencana, yang ngaji di masjid, lainnya langgar dan rumah. Paling banyak langgar, paling sedikit rumah. Paling sedikit lagi masjid. Oh, Kriya Kencana ngajinya di masjid. Hah? Masjidnya gede. Pemberitahuan untuk jamaah YouTube, ini masjid yang saya tempati. Orangnya 110. Orangnya 110. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat Islam. Syarat Islam iku ana 4. Nomor 1, sabar marang hukume Allah. Nomor 2, ridho marang hukume Allah. Nomor 3, yakin serta ikhlas. Nomor 4, nurut dawuhe Allah. Syarat Islam ada 4. Nomor 1, sabar. Sabar marang hukume Allah. Jamaah atau siapa saja yang menjadi orang Islam harus sabar melaksanakan perintah. Ngaji tauhid, sabar mulai halaman 1. Kalau enggak sabar, langsung halaman 26. Enggak pakai 1, halaman 26. Kalau sabar, halaman 1, kemudian besok 2, baru 3, 4, itu namanya sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Sabar itu gak berarti muring-muringan iku mboten. Iku lak penilaiane wong bodoh iku. Ya. Wong jesok muring-muring iku bener sehat-sehate wong. Gak kok muring-muring berarti gak sabar mboten. Mboten. Iku pengetahuan sing kurang cakap. Kayak kula ngeten iki nggih ngoten, Bu. Dinilai orang sombong. Kamu itu bodoh. Kenapa? Nggak bisa membedakan antara tegas dengan sombong. Saya ini bukan sombong tapi tegas. Sampai-sampai orang walau punya jabatan saya kejar. Sampai tutup trisula. Itu berarti nggak sombong tapi tegas. Lah orang-orang nggak bisa membedakan seperti itu. Ngomong celomet, ngomongnya gak iso teratur. Nek ketemu wong politik konangan. Makanya barangkali panjenengan ada masalah dengan siapapun walaupun punya jabatan, saya sanggup untuk mencarinya. Soalnya intel non formal, intel non formal. Tapi sekarang sudah tua. Dulu saya kejar. Akhirnya Bapak Ibu ngepek dikit, akhirnya saya kadang-kadang batuk. Ya, seperti itu. Yang pertama sabar melaksanakan puasa. Wadah, masih tanggal 1. Kapan hari raya? Ya apa ngono? Tanggal sejarah pada priyo. Orang yang puasa hari raya tidak ada persiapan,
yang tidak puasa lengkap persiapannya. Ya apa iki? Sing poso gak persiapan untuk makanan hari raya. Yang tidak pernah puasa malah persiapannya sudah matang. 1 Ramadan, siap kabeh. Binggel siap. Sandal jenje tengah siap. Ayo sesoran tok. Hukum itu memaksa apa enggak, Bu? Mas, hukum itu memaksa apa enggak? Memaksa, ya. Hukum itu memaksa. Kalau tidak memaksa bukan hukum. Contoh, Bapak Ibu melaksanakan puasa tapi enggak sampai 100%. Punya hutang 4 misalnya. Punya hutang tidak berarti bebas. Tapi harus memenuhi. Itu namanya hukum. Kalau enggak maksa bukan hukum. Makanya as-sholatu imaduddin. As-sholatu ala waktiha. Sholatlah pada waktunya. Tapi orang-orang fanatik tepat waktu tapi gak tepat sasaran. Yang benar itu tepat waktu dan tepat sasaran. Walaupun jam sekian masih tepat waktu. Karena gak terlalu jauh. Yang gak tepat waktu jam 2 malam. Tapi sholat isya apa? Gak boleh. Oh boleh. Sholat isya masih boleh. Itu gak apa-apa. Apalagi musafir. Yang salah itu sembahyang nggak tahu yang disembah, sehingga tepat waktu tapi nggak tepat sasaran. Yang enak ya tepat sasaran, juga tepat waktu. Setidak-tidaknya tepat sasaran saja walaupun nggak tepat waktu. Orang-orang fanatik, ayo sholat, as-sholatu ala waktiha. Kalau seperti itu diperdi. Seperti itu diadili, seperti itu diharapkan. Yang penting itu tahu yang disembah. Kalau ujian makrifat ya nyembah dat. Kalau belum makrifat nyembah Allah. Nah, Allah yang asli ya dat, Allah yang palsu ya Allah suara. Nah, Allah suara itu hilang. Allah hilang nanti emang. Hilang ya. Kalau hilang bukan Tuhan, melainkan adalah hantu. Hantu kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Uka-uka. Dunia lain. Rohnya orang meninggal dunia kalau enggak bertauhid, gentayangan. Diambil oleh iblis, diambil oleh syaitan. Menjadi bala tentaranya. Kayak kongkon-kongkonan tukang santet. Nomor 2 syaratnya Islam adalah ridho. Gak boleh sambat, gak boleh ngersolo, gak boleh ngeroweng. Melaksanakan perintah loh. Apa Allah iki Jumatan ojo awan apa anggare kepanasan. Seton iku mang jam 10 bengi ta apa. Gale ngeroweng. Ya, Jumatan ya siang. Jumat ridho sudah kumaha juragan wae. Kona atum bil maujud, menerima dijadikan, menerima diwujudkan. Itu adalah syarat Islam yang nomor 2, nggak boleh sambat. Ini kira-kira kita masih sambat apa enggak ya? Aduh, ngaji apa malam. Gak enak malam, enak siang. Siang kerja, malam tidur. Cerewet tok memang. Banyak orang cerewet. Syarat Islam yang nomor 3 adalah yakin. Yakin itu tahu yang diyakini. Tahu yang diyakini dalam arti orang itu harus dekat dengan yang diyakini. Pertama dekat, yang kedua melihat, yang ketiga tegur sapa. Jadi orang yakin kepada Allah,
pertama dekat dengan Allah, kemudian melihat kepada Allah. Yang nomor 3 adalah tegur sapa kepada Allah. Tegur sapa itu Allah, Allah, Allah. Tegur sapa syariat, tapi hakikat gak usah tegur sapa menggunakan lesan, karena Allah dawuh tanpa huruf, tanpa suara. Ya cukup didekati aja, berarti jenengan dekat dengan Allah itu sudah yakin. Kalau nggak dekat dengan Allah berarti gak yakin. Yakin syaratnya kok takorup, dekat. Kemudian serta ikhlas, yakin serta ikhlas. Ya, yakin serta ikhlas. Ikhlas karena Allah. Kalau karena manusia dinamakan riya. Kalau karena Allah dinamakan ikhlas. Tapi sayang, banyak orang bilang ikhlas tapi tidak tahu yang diikhlasi. Jadi hubungannya ini putus. Ikhlas kepada siapa? Kepada Allah. Tapi nggak tahu yang diikhlasi, berarti putus. Ibarat kabel nggak ada setrum, nggak ada kablum minallah, tapi hanya kablum minanas. Kablum minanas ya hubungan manusia dengan manusia, seperti arisan, rapat RT, kablum minanas. Kubroan, kalau kubroan bu, kubroan, kablum minanas, ya kubroan. Tapi kalau sembahyang minallah, minallah. Kalau sembahyang wajib maksudnya kablum minallah, sunnah juga kablum minallah. Tapi kalau kubroan tibaan itu kablum minanas, yaitu biasanya bantu-membantu antara manusia dengan manusia. Coba kambalnya diambil, coba mic-nya diambil. Kablum minanas. Dan nomor 3, ikhlas tapi tahu yang diikhlasi. Jangan bilang ikhlas kalau tidak tahu kepada yang diikhlasi. Dikira apa loh? Ikhlas. Ikhlas itu harus tahu yang diikhlasi. Nurut tata krama tauhid. Ya nomor 4, nurut dawuh Allah. Manut atau mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Allah perintah supaya ngerti kepada Allah, supaya ngaji tauhid, dalilnya ada. Wa'budullaha, ibadalah kepada Allah. Wala tusriku, jangan musyrik. Loh, disuruh bertauhid, itu adalah perintah. Harus nurut terhadap perintah Allah, nurut dawuhe Allah. Dawuh itu apa sih bu? Ya Quran. Al-Quran itu dinamakan kalamullah. Nek orang Jawa mengatakan kan dawuh. Dawuh Allah tanpa huruf, tanpa suara. Lah kok ada hurufnya? Itu diterjemahkan oleh Nabi Muhammad. Kebetulan Nabi Muhammad adalah orang Arab, maka ditulis dengan bahasa Arab. Kok seandainya Al-Quran turun di Indonesia, maka tulisannya bahasa Indonesia. Cuma kebetulan Al-Quran itu dawuh tanpa huruf, tanpa suara. Allah itu loh, dawuh tanpa huruf, tanpa suara. Ternyata kok merupakan suatu kitab dan ada tulisan dan kertas. Iya, itu terjemahan dari Nabi Muhammad. Pengertiannya ditulis ya bentuknya seperti itu. Itu kan Quran syariat. Kalau Quran hakikat tanpa dinulis bisa diwaca, yaitu yang punya Quran. Quran sebagai way of life, cara hidup. Bagaimana hidupnya itu memakan barang yang
halal saja, cara mengambilnya bagaimana, mengacunya kepada Al-Quran. Berarti orang Islam syaratnya satu, harus sabar melaksanakan perintah atau dengan hukum-hukum Allah. Yang nomor dua, ridho marang hukumi Allah, yaitu nggak boleh sambat, nggak boleh mencaci maki, nggak boleh cerewet. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan saja sampai mati. Yang nomor tiga, yakin harus berjumpa dengan Allah, ikhlas, harus tahu kepada yang diikhlasi. Terakhir yaitu mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Oleh karena itu mengikuti berarti tauhid itu perintah Allah. Kok banyak orang tidak mengikuti? Maka orang-orang itu namanya kufur, ingkar, namanya ingkar. Ingkar itu apa, Pak? Mokong. Allah perintah, orangnya tidak mau melaksanakan. Demikian itu adalah syaratnya Islam.